Angin puting beliung memporak-porandakan permukiman Desa Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, Senin sore. Seorang warga yang merekam bencana itu dengan kamera ponsel histeris sebab rumah dan kandang ternaknya hancur tertimpa pohon yang tumbang oleh angin puting beliung. Iki Allah, omahku kae mburine gendenge hancur. Piye ceritane kebrukan wedokku ya Allah. Kandang kayu pun, kandang pitik hancur, remuk, lebur, mbuh pitik angkrem ning endi. Pada Selasa siang, sebagian rumah yang rusak mulai diperbaiki. Warga, polisi, tentara, pemong desa, dan kecamatan bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Menurut warga, angin kencang itu muncul bersamaan dengan hujan lebat. Selain merusak atap rumah, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon besar. Seorang warga bernama Suherman menderita luka di kepalanya akibat tertimpa asbes rumahnya. 17.30 saya masih posisi di dalam rumah, posisi kumpul dengan keluarga. Dengan seketika adanya angin sekencang itu dan menghancurkan rumah saya. Bencana angin puting beliung di Desa Tanjungan pertama kali terjadi. Menurut data desa, total ada 17 rumah yang rusak, 13 rumah rusak ringan dan 4 rusak berat. Di Tanjungan ada beberapa rumah warga, keterkaitan itu 17 warga yang terdampak. Jadi yang betul-betul yang parah itu ada 4 rumah warga yang betul-betul parah, dan juga salah satu warga yang terdampak kena kepalanya terbentur ataupun tertimpa oleh asbes. Bencana angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa. Para korban bencana berharap pemerintah daerah Tanggamus memberi bantuan biaya perbaikan rumah mereka. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Cari aman sendiri pokoknya, nggak taunya bapaknya disandra ke situ, saya masuk ke kamar sini. Kunci perasaan saya. Rumah bos jual beli sawit di Desa Sukamarga, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, Selasa dini hari disatroni kawanan garong atau perampok. Korban bernama Ida Erianto dan istrinya Isti Kalimah. Cari duit pokoknya dia tuh. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang, 3 masuk rumah dan 1 lagi berjaga di luar rumah. Para pelaku yang membawa senjata api dan golok menyandra Ida Erianto dan istrinya. Ida Erianto menderita luka di kepalanya akibat dianiaya dengan golok oleh para pelaku. Para pelaku mengacak-acak kamar korban dan menggasak uang senilai hampir 60 juta rupiah. Mereka juga membawa kabur mesin rekaman CCTV untuk menghilangkan jejaknya. Yang ke dalam 3. Bawa senjata api nggak? Bawa. Pasti 2, yang pasti saya lihat benar 2. Yang bawa golok ada, soalnya golok itu untuk nyandra bapaknya tadinya. Pelaku sempat membuang tembakan? Iya. Iya, di luar. Makanya tetangga-tetangga nggak berani dekat. Pertama pas pertengahan kejadian. Yang terakhir mau habis kejadian, masih di dalam orangnya tapi udah bawa duit itu. Yang di luar bunyi jedor, katanya udah gitu. Supaya tidak dikejar korban, para pelaku 2 kali meletuskan tembakan saat akan kabur. Perampokan di rumah bos jual beli sawit ini telah dilaporkan ke polisi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Situasi mencekam di pabrik sawit PT AKG Bahuga di Desa Bumi Agung, Kecamatan Bahuga, Waikanan yang dibakar massa telah mereda. Selasa siang, puluhan personil Brimob Polda Lampung dan Samapta Polres Waikanan masih berjaga di lokasi untuk mencegah kerusuhan susulan. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rakesta mengatakan pembakaran pabrik sawit itu dipicu tidak terimanya warga atas tewasnya Ansori akibat ditembak polisi. Ansori terpergok polisi pada malam hari sedang mencuri buah sawit di perkebunan perusahaan dengan menggunakan mobil pickup. Karena ada perlawanan dari informasi yang kami dapat dari hasil berita acara pemeriksaan, yaitu dengan cara menabrakkan mobil yang dikendari pelaku kepada petugas yang sedang melakukan dinas, sehingga akhirnya kedua anggota tersebut melakukan upaya paksa, ya, tindakan tegas terukur. Kemudian akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Mesir Ilir,
pelaku diduga telah meninggal dunia. Nah, setelah itu tidak berapa lama, selang 2 jam, tanggal 30 Januari jam 01.00 masa dari beberapa kampung itu menuju ke lokasi PDAKG. Kecewa sehubungan dengan korban ini merupakan masyarakatnya meninggal dunia sehingga melakukan pembakaran di perusahaan tersebut. Polda Lampung juga akan membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus anarki itu. Polisi mengimbau masyarakat Kecamatan Bahuga, Waikanan menahan diri dan tidak mudah terprovokasi hasutan-hasutan orang tak bertanggung jawab. Pesankan kepada seluruh warga masyarakat agar dapat menahan diri dan jangan sampai terpancing dalam hasutan-hasutan apapun juga ada pemberitaan atau yang bersifat hoax atau menghasut. Semuanya mari kita jaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Masalah ini tetap kita akan proses. Ya bagaimanapun juga saat ini terhadap kedua oknum tersebut tengah dilakukan pendalaman dari bidang profesi dan pengaman Polda Lampung. Terkait pembakaran pabrik sawit PT AKG Bahuga di Waikanan, polisi belum menetapkan satupun orang tersangka. 2 polisi yang menembak Ansori yang dituduh mencuri sawit kini masih menjalani pemeriksaan oleh bidang Propam Polda Lampung. Haris Susanto melaporkan dari Waikanan. Bola panas kasus suap jual beli bangku kuliah di Universitas Lampung atau Unila terus bergulir. Fakta-fakta baru terungkap seiring hadirnya sejumlah saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa pagi. Salah satu saksi bernama Budiono yang merupakan dosen di Unila mengaku pada tahun 2022 pernah menitipkan 4 calon mahasiswa kepada terdakwa mantan Wakil Rektor 1 bidang akademik Heriandi. Keempatnya dititipkan untuk beberapa jurusan dengan nominal setoran uang berbeda-beda. Setoran untuk masuk ke Fakultas Hukum 25 juta rupiah per mahasiswa, jurusan farmasi 150 juta rupiah per mahasiswa, informatika 35 juta rupiah per mahasiswa, dan fakultas kedokteran 250 juta rupiah per mahasiswa. Budiono juga mengaku pada 2021 pernah menitipkan anaknya untuk masuk fakultas hukum, namun ia mengklaim tidak memberikan setoran apapun. 2021 sudah dititipkan juga. Sudah dititipkan berapa orang 2021? Ada uangnya juga? Ada uang? Enggak ada. Kenapa? Yang ini ada uang, yang tahun sebelumnya nggak ada uangnya? Ya uang ini cuma sumbangan di situ. Sumbangan? Resmi baik. Saya kan belum tanya mengenai resmi tidaknya, kan ke sana. Baik. Selain Budiono, Jaksa KPK juga menghadirkan 2 saksi lain untuk ketiga terdakwa. Kasus suap penerimaan mahasiswa baru Unila itu menyeret mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 bidang akademik Heriandi, dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Sidang akan dilanjutkan masih dengan agenda mendengarkan saksi-saksi pada Selasa pekan depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.